Anak durhaka tega bunuh ibu kandung karena hal sepele. Warganet digegerkan oleh berita pembunuhan Masito, seorang ibu paruh baya yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, berinisial TS, di Kampung Ngenol, Gunung Hejo, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa sore lalu. Anak durhaka yang telah diamankan oleh polisi itu menghabisi nyawa ibunya sendiri dengan cara sadis. Informasi yang kami peroleh, penyebab TS nekat dan tega membunuh perempuan yang telah melahirkan hingga membesarkannya lantaran sering dimarahi. Waktu anak durhaka, Mbak, durhaka itu udah nggak bisa bilang, itu benar-benar durhaka udah. ODGJ bunuh ibu tiri. Aksi tega dan sadis juga dilakukan pria berinisial AA alias Kolok. Pemuda berusia 25 tahun itu diketahui telah menganiaya ibu tirinya Niwayan Rani hingga tewas di rumah mereka di Desa Kerta, Gianyar, Bali beberapa hari lalu. AA nekat melakukan itu setelah sempat cekcok mulut dengan korban. Setelah menghilangkan nyawa ibu tirinya, AA kabur dan akhirnya ditangkap polisi di kawasan Buleleng sehari setelah kejadian. Setelah diamankan, AA dibawa polisi ke Rumah Sakit Jiwa Bangli karena pemuda itu menderita gangguan jiwa. Aksi penganiayaan pernah juga dilakukan AA terhadap ibu kandungnya hingga tewas pada tahun 2017. Diduga menipu, pasutri pulang umroh dihadang korbannya di bandara. Pulang ibadah umroh, pasangan suami istri ini mendapatkan sambutan tak terduga dari sejumlah orang saat tiba di bandara. Dari video yang tersebar di media sosial, terlihat para penjemput merupakan korban penipuan umroh oleh pasutri itu. Menariknya, saat menghadang dan mengungkapkan kekesalannya kepada terduga pelaku yang menipunya, ibu-ibu berhijab ini memakai cara unik, yakni mewawancarai wanita terduga pelaku. Pada video lainnya yang diunggah akun TikTok Hemon, terlihat pasangan suami istri yang baru pulang umroh itu disidang di sebuah rumah yang disebut-sebut milik salah satu korban penipuan umroh. Dari video yang tengah viral itu, diketahui jamaah umroh itu gagal berangkat, padahal sudah menunggu cukup lama. Mereka menduga uang jamaah dipakai pasutri itu untuk mengumrohkan keluarganya. Kabar yang kami peroleh, kasus penipuan jamaah umroh itu telah dibawa ke ranah hukum. Bagaimana Mbak perasaannya? Umroh, bawa keluarga, sementara jamaah di sini tinggalin. Bagaimana perasaannya Mbak? Hah? 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 Takut? Jadi pengecut? Buka, happy? Iya. Lu buka, happy lu buka. Ini juga nih. Happy lu satu keluarga berangkat. Hah? Lu matahari Satu keluarga umroh. Terlantar di sini 31 jamaah. Ini juga. 10 tahun gak bisa jalan, sekarang udah jalan. Miris, perundungan siswi SMP di depan umum. Aksi perundungan siswi SMP di depan umum viral di media sosial. Video yang menunjukkan seorang siswi menjambak rambut siswi lain hingga jilbabnya terlepas ini jadi perbincangan warganet. Ironisnya, korban yang sudah tampak terjatuh masih tetap terus dianiaya. Bahkan tak ada satupun teman-teman siswi tersebut tampak melerai penganiayaan ini. Beruntung tak berselang lama ada tukang becak yang melihat dan segera memisahkan pelaku dan korban bullying. Peristiwa ini pun akhirnya dilaporkan pihak keluarga ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan.
Sekelompok siswa SMA bully siswa SLB hingga menangis. Kejadian serupa juga dialami oleh siswa sekolah luar biasa atau SLB berikut ini, yang mendapatkan perundungan oleh sekelompok siswa SMA. Peristiwa yang terjadi di Susukan, Cirebon, Jawa Barat ini menunjukkan seorang pemuda berkaos garis-garis biru ini duduk di saung area persawahan, ditendang berkali-kali oleh seorang siswa berseragam SMA. Bahkan siswa SMA tersebut kemudian menaiki bahu korban sambil tertawa santai menghisap rokok. Padahal korban sudah menangis keras kesakitan. Namanya anak sekolah SLB itu kan sekolah luar biasa, berarti kan udah pasti mereka ada satu kebutuhan khusus gitu kan. Ya harusnya orang-orang yang kayak gitu ya ditemenin, lebih dirangkul, bukannya malah dijatuhin, bukannya malah harusnya ya itu harusnya nggak boleh sih. Diduga gara-gara asmara, 2 TKW berkelahi di stasiun Hong Kong. Baru-baru ini viral video memperlihatkan 2 tenaga kerja wanita alias TKW sedang berkelahi di sebuah stasiun Hong Kong. Tampak dalam video tersebut, 2 wanita yang mengenakan celana pendek saling berkelahi dengan saling menjambak rambut satu sama lain di saat stasiun sedang ramai. Alhasil perkelahian keduanya pun menjadi tontonan para pengunjung. Bahkan tampak seorang pria yang berusaha melerai mereka justru ikut terjambak rambutnya. Pemuda santuy parkir motor tengah jalan bikin macet. Viral sebuah video memperlihatkan seorang pemuda berkaos merah dan celana putih tampak santai memarkirkan sepeda motor miliknya di tengah jalan. Alhasil, lalu lintas di sekitar jalan pun langsung terhenti olehnya. Namun bukannya cepat memindahkan motornya, pemuda ini justru diam saja dan tak berinisiatif memindahkan motor metiknya ke pinggir jalan. Warganet pun langsung ramai berkomentar agar memeriksakan kejiwaan pemuda tersebut. Jangan berantem di apalagi itu ruang publik begitu ya, terus di negeri orang lagi, ya kan. Pria mabuk aniaya ojol saat nongkrong di warkop. Seorang pria yang tengah mabuk buat keributan di sebuah warung kopi, kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, tampak pria yang mengenakan kaos merah marun dan topi hitam itu marah-marah kepada salah satu driver ojek online. Pelaku pun sempat memukul dan menendang korban. Belum diketahui pasti apa penyebab aksi main pukul tersebut. Pemakaman termegah di dunia. Pemakaman Ratu Elizabeth II menelan biaya 136 miliar rupiah. Meski sudah dimakamkan Senin lalu, pemakaman Ratu Elizabeth II masih menjadi sorotan dunia. Ratusan ribu orang termasuk para pemimpin dunia memberikan penghormatan terakhir kepada penguasa terlama di kerajaan Inggris itu. Dan yang menjadi sorotan ialah mewahnya prosesi pemakaman tersebut, di mana menelan dana yang fantastis, sekitar 8 juta pound sterling atau setara dengan 136 miliar rupiah. Saat disemayamkan terdapat mahkota dan tongkat yang diletakkan di atas peti jenazah Ratu Elizabeth II. Mahkota kekaisaran alias The Imperial State Crown seberat 1 kilogram itu merupakan perhiasan yang melambangkan kedaulatan monarki Inggris Raya. Mahkota tersebut dihiasi lebih dari 2.000 biji berlian dan juga batu safir, zamrud, mutiara serta rubi.
Ratu Elizabeth juga dimakamkan bersama 2 perhiasan kesayangannya yang usianya sudah seabad yang turut menemaninya ke liang lahat, yaitu cincin pernikahan dan anting mutiara miliknya. Tidak hanya itu, peti mati milik Ratu Elizabeth II juga berasal dari pohon ek yang berlapiskan timah dengan berat 1 ton yang sudah dipersiapkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Wow, amazing banget ya pemirsa. Rupanya nih, megahnya pemakaman orang terkenal atau penguasa seperti Ratu Elizabeth II ini bukanlah yang pertama di dunia loh pemirsa. Nah, berikut ini kita telah rangkum sederet pemakaman megah di dunia versi Celeb on News Viral.